ya. Itu tadi kan hanya beberapa rencana secara kelas aja yang fokusnya tadi kepada apa? Tingkah laku ya, karakter ya. Ya, rektor pada guru. Oh, jadi guru sama siswa. Oke. Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Hmm, oke. Oh, jadi perubahan kehadiran ya. Jadi anu, jadi tata tertib, tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Nah, ini mungkin yang dikembangkan itu, ya. Tata tertib sekolah atau kelas itu wujudnya apa saja? Contohnya datang lebih awal, jam berapa dengan apa? Kalau datang lebih awal dapat bintang, dia akan menyematkan bintang di sebelah mana, siapa namanya gitu ya. Biarpun SD atau SMP, Bu? SMP. Halo? SD. Nah, ini. Jadi terapkan bagaimana si anak itu kalau hadir paling awal dia mendapatkan bintang 3. Hadir keduanya dia dapat jam pas tepat, contohnya jam 7.05 dia harus hadirlah, dia sebelum jam 7.05 dia sudah datang lah, itu dapat bintang 3, dia nyematkan bintang 3. Kemudian yang hadir setelah itu dia kalau sama-sama ya akhirnya dia dapat bintang 3. Itu sebuah hadiah ya Bu ya. Itu well-beingnya di situ. Bagaimana dia merasa aman, merasa bahagia ketika mendapatkan perlakuan, mendapatkan apa, dia melakukan hal yang baik, mendapat apa namanya, prize, hadiah atau apa namanya, reward gitu ya Bu ya. Jadi terapkan itu. Kemudian setelah itu mungkin kehadiran, terus apa lagi? Contohnya kelasnya itu dipel enggak Bu? Per kelompok ya, per kelompok membersihkan kelas ya. Nah, ini wujud daripada perubahan sikap ya. Jadi itu well-beingnya bagaimana kita menerapkan anak-anak siswa kita untuk membuat suasana kelas yang indah, yang bersih ya, dengan tata tertib. Ah, itu bagus juga. Selamat, oke, nanti dikembangkan. Ini implementasi tidak hanya itu, tapi rencanakan apa saja nanti setelah itu gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai ketika Anda 9 bulan mendapatkan pelatihan CGP ini dan Anda telah apa namanya, dapat smart bahwa Anda adalah guru penggerak, gitu ya. Nah, ini. Oke, terima kasih Bu Bu Yanti, Bu Siti Mariam, dan Bu Sahari ya. Tiga ya. Oke. Sekarang eh Waalaikumsalam ya, ya Waalaikumsalam. Mau ditambahi ya? Oke, silakan Bu Sari. Ya, silakan di silakan. Mm-mm. Iya. Iya.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, sudah mulai bagaimana akan menerapkan filosofi KHD ke dalam implementasi. Oke, bagus Bu Sahari. Semoga nanti kalau saya ke sekolah Ibu, barangkali saya diberi kesempatan oleh pemerintah untuk lihat-lihat sekolah Bapak Ibu. Senang banget saya bisa ini ya. Oke, ya saya kasih jempol untuk Ibu. Kemudian ada yang ini Pak Anwar, Pak Maskur Anwar. Kelompoknya siapa Pak Maskur? Kelompoknya siapa Pak? Oh ya, Bu Arpa Angin dengan Pak Maskur tadi nggak bisa ini ya, nggak bisa ke kamar ya? Ah, ini Ibu kemarin juga nggak bisa toh Bu? Oke, Bu Arpa sama Pak siapa namanya? Pak Anwar. Ayo silakan. Oh, Pak Maskur ya. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Pak Maskur dulu, Pak Bu Arpa? Oh. Ada. Ada. Bisa dibaca aja. Ya, baca aja, baca aja. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arpa mau nambah? Oke. Tepuk tangan buat kelompoknya Pak Maskur dengan Bu Arpa. Bagus, bagus. Semakin bagus semakin sore ya. Semakin bagus. Iya, bagus. Idenya bagus, kelas alam. Ya, Eh, mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi ketika kita sudah memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki dreaming ya, mimpi. Orang itu harus bermimpi. Kalau tidak bermimpi nanti kita kosong ya. Jadi pemikiran kita kosong. Jadi harus bermimpi, mimpi yang bagus. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan ya buat Bu Arpa dan Pak Maskur, bagus. Oke. Sekarang yang saya belum lihat itu Bu ini, Bu Mutia ya. Bu Mutia sama Pak Bu Arfi Bu Ardita sudah. Pak Adi Putra, Pak Adi Putra itu kelompoknya siapa? Pak Adi Putra Tapanuli. Kelompoknya siapa, Pak? Halo, Bapak. Gak denger ya? Pak Adi Putra nggak nganu, nggak mendengar. Halo Bu, aduh, halo. Ya, ya. Silakan, Pak. Pendapat Bapak gimana, Pak? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan Bu. Tadi ini saya diskusi gagal fokus tadi sempat jaringan gangguan, jadi saya tidak sempat diskusi sama teman saya tidak tahu sama teman kelompok saya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi berbicara tentang perubahan uh, yang akan dilakukan dalam kelas. Uh, Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, itu saya kira pada intinya yaitu mengubah perilaku dan pola pikir anak menjadi lebih baik. Nah itu intinya. Jadi ya. ada pun perubahan yang akan saya kembangkan di sekolah saya itu pertama berfokus pada penanaman nilai karakter siswa yang bersifat secara religius, spiritual dan konsep sosial yang kontinu yang dilaksanakan atau menjadi pembiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sikap secara spiritual itu membiasakan diri siswa berdoa sebelum belajar. Jadi selanjutnya konsep sosial itu bagaimana anak bisa menghargai guru, teman-teman, sejawatnya, menghargai yang lebih tua, menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih di bawah. Jadi penanaman karakter di sini yang saya lakukan di sekolah yaitu bagaimana anak bisa dalam kehidupan sehari-hari bisa menyapa gurunya dan menyapa guru dalam setiap pembiasaan bertemu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya siapa Pak Adi? Saya kurang tahu juga ini Bu, karena saya tadi tidak sempat diskusi karena gagal fokus ini Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan besok lagi konsentrasi ya Bapak ya. Oke. Ini menjadi hambatan bagi kita bahwa ternyata yang namanya menuju kepada modern berbasis IT itu tidak mudah ya, karena memang jangkauan negara kita, ya, Nusantara kita itu jangkauannya sangat luar biasa, pulau ke pulau ya, menuju pulau ke pulau, kemudian apa namanya, dibatasi oleh hutan, dibatasi oleh laut ya, yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya, semangat ya. Sampai Pak siapa ini, Pak Haji Kahar itu sampai ke masjid ya. Belum pulang dari masjid, dia tetap selalu setia di situ ya. Oke. Eh, saya akan, ini siapa yang belum ya, yang belum presentasi? Siapa? Oh ya, Bu Gusmiati ya, sama Pak siapa? Sama Bu siapa? Bu Gusmiati. Pak Takdir ya? Kok nggak ada mic-nya? Ardiana Ibu, Ibu Ardiana. Oh, sama Bu Adiana ya, silakan. Bu Adiana mana? Bu Adiana ini ya, ya. Bu Adiana sama Bu Gusmiati silakan. Ya, silakan. Ya, nggak kelihatan? Belum kelihatan Bunda. Belum. Jendela terus diklik, terus mana yang akan dipresentasikan diklik. PPT-nya. PPT-nya dibuka dulu. PPT-nya sudah dibuka belum? Sudah Bunda. Ya, sekarang sudah keluar. Ya, bagus. Sudah. Sebentar. Masih loading, masih loading. Masih loading. Ini sudah muncul kok. Oke, sambil ngomong, sambil nunggu PPT. Siap Bunda. Kami tadi hasil kesepakatannya Bunda, maaf. Ya. Rencana perubahan yang akan saya lakukan di dalam kelas itu bercermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang memanusiakan manusia. Sudah muncul Bunda belum? Belum, gelap. Ya, itu apa? Masih gelap. Dibaca saja barangkali Bu. Ya, bacakan aja, bacakan aja. Dibaca saja. Anaknya. Berbagi layar. Ya, anaknya ganggu. Bagi layar, kemudian ukuran penuh, jendela, diklik itu jendelanya baru share. Anaknya nangis. Karena ini si kecil rewel. Ya, si kecilnya rewel. Dibacain aja kalau memang nggak bisa. Silakan. Ya sudah, baca aja, dibaca. Rencana perubahan yang akan saya lakukan dalam kelas yaitu bercermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang memanusiakan manusia, membentuk karakter anak tanpa mengesampingkan kodrat alam pada diri anak, yaitu menjadikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana sehingga anak merasa senang mengikuti pembelajaran di kelas, di mana selama ini saya sebagai guru hanya berpusat pada buku pembelajaran, memaksa anak untuk mengerjakan
Oke. Oh, kemudian saya akan mencoba membentuk kelas alam seperti yang dikatakan oleh Ibu Ade, yaitu mengajak anak terjun langsung ke alam bebas, memperoleh ilmu langsung dari alam tanpa berpatokan sepenuhnya pada buku. Kemudian saya juga mencoba membentuk kelompok atau klub berdasarkan kegemaran atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Seperti misalnya klub seni, olahraga, ataupun sastra. Sehingga akan lebih antusias siswanya datang ke sekolah dan tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton atau itu saja. Hal ini juga membentuk atau memudahkan kepada kita semua menemukan bakat-bakat kepada anak didik kita. Ya, oke. Kemudian rencananya apa? Ya, rencananya apa tadi? Rencananya itu membuat kelompok siswa atau klub yang dimiliki oleh siswa, seperti misalnya klub olahraga atau sastra, sehingga anak akan lebih antusias dalam misalnya datang ke sekolah. Oh. Oh, jadi melalui klub ya, melalui kegiatan organisasi ya. Jadi melalui kegiatan organisasi kelas, anak-anak akan memiliki antusias ya, memiliki peningkatan karakter, jadi perhatian ya terhadap program begitu ya Bu ya. Oke. Oke. Semua sudah presentasi, alhamdulillah, terima kasih. Saya akan merefleksi ya, akan merefleksi dari kegiatan ini, yaitu pelajar Pancasila ya. Saya akan share PPT saya ya. Itu siapa bawa kucing? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Oke. Ya, sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ada. Sudah. Ya. Oke. Apa yang kita diskusikan hari ini tentunya pemerintah kita semua mengharapkan bagaimana seorang siswa kita, murid kita menjadi pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Yang mana kita membentuk seorang anak, profil belajar Pancasila itu adalah kebinekaan global. Jadi ketika ada yang ditanya sebutkan sila-sila Pancasila itu tidak paham ya. Jadi kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, sehingga anak-anak kita berakhlak mulia. Nah, ini yang diharapkan bagaimana menjadi pelajar Pancasila ya. Nah, apa yang dimaksud dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia? Tentunya Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita itu memiliki
hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah yang Maha Esa, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaan yang dianut serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalau manusia sudah memiliki beriman takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dia akan melakukan perbuatan yang tidak di luar jalur-jalur yang nilai-nilai keagamaan, ya. Dari kuncinya adalah bagaimana akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu berpengaruh dari akhlak agama. Ketika kita memahami agama tanpa ada makna di dalam pribadinya, sehingga dia tidak akan terbentuk manusia yang beriman, ya. Akhlak kepada manusia, jadi tidak akan bisa membentuk akhlak yang baik. Nah, akhlak kepada alam, tidak cinta terhadap alam. Jadi anak-anak kita, mari kita ajak kepada bagaimana kita mencintai alam, ya. Ketika ada hutan-hutan yang dibakar, kemudian manusianya tidak bertanggung jawab, ketika ada hutan yang sudah kebakar, semuanya rugi, ya. Mungkin di daerah kalian di Kalimantan, ya, di Sulawesi juga mungkin ada. Ini akhlak yang bernegaranya itu akan terbentuk apabila manusia itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dia berakhlak mulia. Nah, ini diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Nah, ketika kita bicara berkebinekaan global, tentunya pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, ya. Budaya yang sudah ada sejak zaman dulu yang dilestarikan, contohnya yang kemarin itu yang dibahas papasang. Nah, papasang itu adalah pesan lisan yang sangat kental sekali di Sulawesi, sehingga itu menjadi budaya luhur yang dipertahankan. Kemudian lokalitas dan identitasnya, jadi seorang manusia atau kita itu memiliki budaya lokal dan identitas diri, bahwa kita berakhlak dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ketika kita ada seorang bangsa kita yang dia itu pergi ke luar negeri, dia bekerja di luar negeri, kemudian dia pulang itu lupa dengan kulitnya, ya, lupa dengan budayanya. Dia ketika dia keluar dari Indonesia berpakaian rapi, menutup aurat, tahu-tahu pulang dari negara asing itu dia tidak menanggalkan jilbabnya, kemudian berpakaian yang tidak senonoh di hadapan rakyat sekitarnya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi budaya luhur bangsa itu harus kita tingkatkan, kita angkat, ya, kita pegang tinggi-tinggi. Kemudian elemen kunci berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya. Budaya di Sulawesi tentunya banyak sekali, dan itu bisa melalui seni budaya di kelas, ya, di pembelajaran seni budaya. Kalau di Bali itu dia, karena saya 20 tahun di Bali, ya, itu di sana anak-anak kecil itu membuat canang yang dibuat dari janur. Kemudian canang itu ada yang dari kecil dibiasakan untuk menjual canang, membuat canang, kemudian dipakai untuk sehari-hari sembahyang. Itu mereka sudah sebagai budaya, ya. Nah, ini sampai Bali itu terkenal, ya, budayanya masih tetap diangkat. Nah, ini menghargai budaya lain, ya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Komunikasi interkultural yaitu bagaimana bahasa komunikasi yang
saling menghargai. Apabila dia itu tidak memahami bahasanya, tentunya kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, ini buku-buku yang sudah ada di buku murid, buku guru itu karena nasional sehingga disusun bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kalau ada anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tentunya kita juga susah payah untuk bagaimana kita berkolaborasi untuk komunikasi dengan siswa yang lain, untuk interkulturalnya tetap dibangun, ya. Kemudian refleksi. Ketika kita berkebinekaan global, kita merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman keanekaragaman. Sudahkah kita menerapkan dari sila-sila Pancasila yang memang luhur itu, ya, berkebinekaan global. Nah, ini di sini maksudnya seperti itu. Nah, gotong royong tentunya pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada sebagian guru atau siswa guru tidak mendukung atas gerakan kita, gerakan yang guru penggerak yang akan mengubah kondisi sekolah yang harusnya lebih baik. Itu ada semacam pro kontra, ya. Itu harus guru penggerak harus menghadapi dengan gotong royong, bagaimana kita mengajak untuk bersama-sama berpikir, ya, berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, ini di sini kunci gotong royong, ya, yaitu berkolaborasi. Tentunya kolaborasi merupakan sebuah tim, ya, membuat tim untuk kuat, ya, untuk membangun sekolah, membangun kelas itu melalui tim, ya. Kemudian kepedulian, saling peduli satu sama lain. Jangan sampai ada guru yang satu itu, yang Bapak Ibu itu sebagai guru penggerak, kemudian yang lain tidak peduli. Nah, ini sengsara, ya. Kemudian harus berbagi, bagaimana mengajak, bagaimana ayo kita berbagi bareng-bareng. Ibu terjun ke kelas lain untuk mengajak merubah kelas. Jadi jangan kelas ibu sudah bagus sementara kelas yang lain belum berubah. Nah, ibu mengajak untuk bagaimana kita merubah. Nah, ini gotong royong di sini, ya, berkolaborasi. Kemudian mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya adalah kesadaran akan diri. Nah, Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana filosofi KHD untuk kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi saat ini dan untuk masa depan, ya. Yang masa kemarin belakang itu, masa yang kemarin jangan kita tengok, tetapi kita harus tengok ke masa depan. Kemudian regulasi diri, maksudnya memiliki kebijakan atau memiliki kedisiplinan diri untuk mengaktualisasikan diri, bagaimana bisa eksistensi terhadap kegiatan di sekolah. Nah, bernalar kritis, pelajar yang berpikir bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Nah, ini jadi kita mengajak bagaimana siswa kita untuk memproses informasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi harus berpikir, oh ini benar atau tidak, ya. Kalau tidak, bagaimana caranya, bagaimana alasannya, kalau benar solusinya apa. Nah, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, ya. Jadi sekolah itu harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki ide-ide. Bapak Ibu punya ide yang bagus, ya. Jadi memiliki kunci yang kritis terhadap lingkungan, menganalisis, ya. Jadi saya tadi mengajak untuk menganalisis. Kemudian apa sih kekuatan dan kelemahan di sekolah Anda? Kami masih punya kelemahan di bidang ini, disiplin siswa contohnya.
Nah, harus kita evaluasi secara nalar, kenapa kok jadi anak itu tidak disiplin. Tentunya itu dari guru ya, dari kepala sekolah ke guru. Nah, ini yang menjadi problem. Kemudian ketika kita merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, kita harus mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan bagaimana kita merefleksikan pemikiran. Ya, kemudian memproses ya, ini bernalar kritis. Kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini elemen kunci kreatif itu menghasilkan gagasan yang orisinal. Nah, tadi Bapak Ibu sudah memiliki gagasan, contohnya sekolah alam, kemudian membuat proses pembelajaran yang berfokus kepada kreativitas ya, berfokus kepada peningkatan kompetensi diri ya. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yang memang nyata, tidak angan-angan ya. Jadi rencanakan dan menghasilkan gagasan yang orisinil ya. Jadi kita harus kreatif bagaimana menciptakan ya yang bermakna, bermanfaat dan berdampak terhadap kemajuan pendidikan. Oke, teman-teman, kita akan saya akan share dulu lagi. Ya. Jadi alur merdeka itu mulai dari diri. Ya. Kemudian merdeka. Mulai dari diri, mengeksplorasi konsep mandiri dan forum diskusi. Ruang kolaborasi kita sudah melakukan kolaborasi. Tadi kemarin sudah diskusi kelompok besar, kemudian tadi kelompok kecil, biarpun ada hambatan sinyal ya untuk dua-dua. Kemudian refleksi terbimbing, sekarang Ibu merefleksi untuk bagaimana kita melakukan yang terbaik buat sekolah kita, buat kelas kita. Kemudian demonstrasi konseptual, tentunya Bapak Ibu nanti akan membuat sebuah project ya, video atau mungkin puisi atau mungkin cerita ya, cerpen boleh ya. Itu nanti diupload di mana di 1.1 A berapa itu, monggo silakan dilihat ya. Kemudian elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, jadi materi dari dari Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti kepada Bagja, kita sampai kepada Bagja, kemudian aksi nyata ya, aksi nyata yang akan kita lakukan. Nah, ini. Nah, kemudian ya, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Refleksikan dan tuliskan dalam kolom chat apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah ya. Nah, ini sebetulnya kita akan bermain, tetapi waktunya sudah jam 5 ya kalau di situ ya Bapak Ibu ya. Ya. Di situ sudah jam 5, tentunya kita sudah sebetulnya jadwalnya saya ternyata cepat, ternyata harusnya itu dari sampai 5:30, tapi tadi sudah mulai jam 2:30. 2:30 di sini. Oh, 2:30, tapi ada menunggu sampai jam 3 kurang ya Bu Ningsih ya. Oke. Kita akan tutup sampai jam 5 ya, karena di situ sudah malam ya. Sudah malam belum? Tempat saya sudah akan maghrib nanti jam 5:15 itu sudah maghrib. Oke.
nanti saya PPT-nya akan saya share, dicoba Jamboard yang sudah saya WA-kan, itu dicoba, kemudian tolong dijawab, tadi sudah saya edit mungkin kalau bisa, tolong nanti di WA ya, di WA sudah saya share di WA. Ya, ada saya lihat Ibu tadi di WA. Ya, jadi diharapkan rencana mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada perubahan yang konkret yang ingin saya wujudkan dalam waktu dekat di sekolah atau kelas saya setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian perlu saya lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut. Nah, ini silakan nanti sebetulnya nanti chat aja di di chat saya nanti akan tulis di ini karena nanti saya akan upload juga ya. Nah, tadi sudah bercerita, kemudian sudah dituliskan, sudah kita akan tutup ya. Pengetahuan dan pengalaman baru yang hari ini kita dapatkan tentunya menjadi sebuah perubahan ya, perubahan dari sikap kita, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rencana perubahan, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan menjadi terwujud. Oke. Mungkin Ibu sebelum ditutup Ibu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Saya Bu dari Buningsi Bu. Oke, Bu Ningsih. Ya. Mungkin di kesempatan ini disampaikan juga kepada Cigit B bahwasanya di LMS itu ada khusus tempat untuk semacam apa namanya Video. bertanya, kemudian pendamping dan fasilitator menjawab. Iya. Kita perhatikan ini Bu untuk kelompok A. Belum ada saya lihat karena waktu kami ikuti pendampingan kemarin Bu, waktu pelatihan bahwa kurangi yang apa intinya Bu, namanya di WhatsApp itu kan kita selama ini sharing, saling berbagi, memberikan informasi. Sampaikan alangkah bagusnya ketika itu dipindahkan ke LMS. Nah, Ya. di LMS Saya tanggapi. karena itu terekam. Ya. Ya. Ini saya rekam. Ini sebetulnya ada sistem yang di breakout itu ya, ada rekaman, tapi saya belum lihat Bu Ning. Coba saya belum lihat apakah sudah terekam atau belum. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini banyak sekali yang kasus seperti itu karena memang sinyal ya, sinyal kadang-kadang putus gitu. Dan saya memang belum memulai, saya akan memulai penilaian di minggu ini. Ya. Saya akan menilai penilaian di minggu ini. Kita ketemunya kan sama sekarang aja, kemarin sama sekarang, besok tidak ada ya di LMS, tidak ada fasilitator. Kita akan informasi berikutnya saya akan infokan selanjutnya kalau kita ada pertemuan gitu ya. Tolong teman-teman lengkapi ya, ketika LMS yang harus wajib di setor, tolong di setor. Sekarang sudah sampai 1.15A5.2 ya, sampai situ ya Bapak Ibu. Sudah ini hari ini nanti diupload yang 5.2 ya Bapak Ibu ya. Bu Ning, tolong dibimbing ya Bu Ning ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, apa Pak? Silakan. Perubahan kelas besar ke kelas kecil ini, Ya. teman-teman di PJP ini masih Bingung. masih banyak kesulitan. Iya benar. Begini Bu, pada saat mau login tadi saya lihat ada seperti wajah error. Ya, si Bu Belina ya. Mungkin perlu besok dan seterusnya diperbaiki supaya Oke. dari kelas ke Ya. kelas ini lebih Ya, oke. Kami
Ya kami lagi diskusi dengan direktorat, apakah kami mau pakai Zoom atau Gmail. Kalau karena ditanya apakah efektif kalau Gmail itu memang kita menjadi host itu kewalahan ya. Kalau dibagi kelompok yang sangat kecil itu sangat kewalahan. Kemudian gangguan dari ini apa sinyal. Kalau sinyalnya nggak bagus akhirnya tidak bisa. Tapi kalau yang bagus kan bisa. Nah ini karena kondisi alam kan berbeda ya Pak ya. Jadi ini masih didiskusikan kami di apa namanya di grup fasilitator itu ditanya sama orang direktorat bagaimana. Lah kami juga menjawab bahwa untuk grup kecil-kecil itu sangat susah. Hanya 50% yang bisa melakukan kan gitu. Sehingga tidak optimal di dalam diskusi itu. Kalau yang mungkin hanya 4 kelompok itu kan bisa ya Pak ya. Tetapi ketika sampai 10 kelompok itu yang menjadi hambatan adalah sinyal ya. Ini yang tidak anu. Kemudian host itu saya sendiri, harusnya kan ada admin. Nah, nanti akan saya minta adminnya yang sudah ditunjuk itu untuk terlibat di dalamnya gitu. Kalau biasanya kan instruktur yang dari saya kan fasilitator, ada instruktur lain yang masuk ada nggak? Tidak ada Ibu, cuma Ibu. Loh, yang Bu Anu, Bu siapa namanya? Ajeng itu, Bu Ajeng. Iya, Ah, hari pertama, ya. Seharusnya kan itu ada jadwal instruktur ya, tetapi ternyata nggak ada. Jadi dibebankan kepada saya semua. Ah, ini yang ya. Lah iya, lain rencana apa pelatihan dengan kenyataan ternyata beda banget. Kami ini jadi apa ya tertuduh. luar biasa Ibu, Ibu bisa jadi host, bisa jadi fasilitator. Lah ya, lah ya makanya ini makanya makanya ini akan saya laporkan. Biasanya kami kami itu malam itu diskusi di chat juga di apa di daring di room itu berbagai masalah apalagi yang di timur sana di timur tengah di timur sana itu juga luar biasa problemnya ya di sana ada yang di daerah apa Lembata sana itu kan di pulau ya itu juga luar biasa nggak pernah ada CGP masuk ke situ jadi fasilitatornya katanya sendiri nggak ada di ruang nggak ada orang katanya jadi untuk menghubungi CGP itu kok susah apalagi apa WA-nya nggak pernah dibalas gitu ya nah ini permasalahan nasional ya jadi nanti akan saya sampaikan bahwa ini problem yang harus kita apa namanya kita keluarkan dari problem ini. Saya akan minta untuk di admin kalau jadi saya 1 bulan itu pertemuannya cuma 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tulisan fasilitator itu saya. Nah, nanti kalau tidak ada fasilitator berarti Bapak Ibu itu belajar mandiri mungkin daring sendiri-sendiri gitu satu grup membuat daring kemudian menyelesaikan masalah ya gitu ya jadi dibimbing oleh pendamping nah pendamping itu nanti pendamping berapa kali ke sekolah ya Bu Bu Neng Ya Ibu, ke sekolah berapa kali ke tempat ini ada jadwal untuk ke sekolah berapa kali 1 kali 1 bulan Ibu. nah oke jadi 1 kali 1 bulan. Kalau ibu 2 kali dalam 1 bulan untuk bisa tatap muka dengan Bapak Ibu. Iya. Dan saya akan mengharapkan setelah merencanakan itu menganalisis Bapak Ibu akan nanti saya lihat apa sih bentuk dari wujud dari rencana itu yang telah dilakukan itu nanti di video gitu ya. Saya biar tahu. Nah, oke. Mungkin seperti itu, Bukos tidak. Ini Bukos juga capek loh. Ya, seharian tadi pagi. Jadi tadi itu mengisi tentang bagaimana menjadi pengawas yang baik.
Jadi pakai instrumen yang banyak sekali itu. Besok ibu ini mau mengedit buku. Jadi panduan bagaimana ini apa namanya budaya lokal. Nah, ini buku ini sering jadi juri ya, kalau di provinsi juri jadi guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi gitu, karya ilmiah itu nanti siapa tahu kalau kalian mau konsultasi boleh silakan gitu ya. Ada lomba-lomba gitu, nanti tak share ya. Sekarang banyak sekali lomba-lomba loh untuk guru-guru berprestasi ya. Apalagi kalau dari ujung sana bisa sampai ke istana ya. Siapa yang pernah ke istana ini? Alhamdulillah Ibu, saya mewakili Sulawesi Barat guru berprestasi dan saya dari Cina kemarin. Oh, yang ikut ini yang tahun 2019 ya, Bu? Anu. Saya Oh, oke. Oh ya, ya ke Cina atau ke ini, ke Jerman? Ke Cina ya? ke Cina Bu, Oh, ke tiga Cina. bulan di sana kami Oh, belajar. tiga man ya. Ya, bahasanya bahasa apa? Mandarin, bukan ya? Iya Bu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga Bu. Oh, bahasa Inggris sama Mandarin. Oke, luar biasa. Kalau gitu kan enggak kepilih jadi pendamping ya, Bu Sarini ya. Ano yang lainnya nanti bisa ya ikut lomba seperti Bu Bu apa Ningsih ya. Kalau saya dulu masih muda juga suka. Saya terakhir ikut ikut lomba itu kemarin 2019 juara best practice tingkat nasional. Ya, saya lumayan dapat 30 juta. Wow. Iya, Wah, luar biasa Bu, ya. motivasi juga buat teman-teman. Ah, Saya ah, sering itu Bu, iya. teman-temanku ya, luar Mm-mm. biasa juga Ibu, banyak sekali dananya. Iya. Saya dapat UHT, Bu. Oh ya. Yang itu Wah. 100.000. Wah, luar Oh, biasa. makanya saya cerita ini biar pada semangat punya ini. Jadi, oh saya tua aja sudah mau kok. Ah. Oke, selamat istirahat ya, ketemu bersama dengan keluarga. Salam untuk istri dan suaminya ya. Mano jangan bertengkar gara-gara CGP ya. Yang rukun-rukun ya. Nah, saling menuntun ya, tuturian deh ya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Oke, ya saya live ya, saya live. Mat, mateni piye mat? Waduh, kok isih? Kok isih? Berhenti mat. Mat, ngonanu videonya di mana? Video. Matiin.